Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya ingin berbagi satu teknik teknik yang bagaimana caranya menggunakan load yang agak sedikit lebih besar ya. Akan tetapi ini harus diawali dari latihan ya, latihan mental psikologi seperti yang saya sampaikan, gunakan awalnya dari akun Sen ya. Sehingga nanti suatu saat Anda akan santai saja ya, begitu menggunakan akun standar. Ini akun standar Xnes ya, real 16, balance hanya 454, dan Anda lihat sendiri loadnya ini 0,10, 0,10, 0,2 tambah 0,66, 0,86 ya. Anda bisa bayangkan bagaimana 0,86 load pada pair Bitcoin modal 400 ya. Ini kalau tidak yakin betul, tidak punya pengalaman, ini sama saja bunuh diri ya. Yang pertama saya ingin sampaikan kenapa saya berani entry besar. Yang pertama ini sebelum tekniknya ya. Ini sisi psikologisnya. Ini diawali dari modal kecil, artinya modalnya 200 ini ya. Kemudian sudah WD 88 ya. Jadi masih ada 100 sekitar 110-an lagi, 112 lagi yang modal di dalam sini, yang dalam risiko ya. Dan SL-nya saya hitung, jika ini gagal, maka modal saya masih aman ya. Itu yang pertama. Karena modalnya di sini modal saya tinggal 112 ya. Itu dari sisi psikologi. Jadi saya tidak ingin hanya menunjukkan caranya bagaimana melakukan ini, tapi saya mencoba untuk berbagi bagaimana mental ini terbentuk, mental kita terbentuk ya. Apa yang menyebabkan kita berani? Ya karena modal kita sudah kita amankan. Itu yang pertama ya. Yang kedua masalah setupnya. Tidak cukup hanya berani, tapi juga harus punya pengetahuan ya. Jangan asal-asalan. Di sini saya akan coba tunjukkan dasar entry-nya ini adalah pertama kali, ini jalan ceritanya ya. Pertama kali muncul ekstrim di H1 ini, sesudah ekstrim apa yang kita lakukan? Ya, yang kita lakukan sudah ekstrim adalah menunggu MHP untuk entry. Ya, karena ekstrim bukan tempat untuk entry. Sesudah ekstrim, dia ini ke TP wajib, kemudian dia naik ke sini. Inilah yang perlu kita validkan. Apabila ini valid MHP, maka carilah entry point di M15. Yang penting ini valid dulu ya. Oke, kita cek. Ini tadi saya sudah validkan. Kita ulang lagi ya. Untuk memvalidkan MHP, satu time frame di bawahnya harus terjadi ekstrim ya. M15 terjadi ekstrim ya. Kita lihat ini ekstrim ya. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui MHP H1 valid, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita sudah tahu perjalanan ini akan menuju area sini, low BB ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tinggal fokus menunggu entry point, di mana yang tepat untuk entry. Nah, jadi di sini saya menunggu di M15 ada CSAK. Artinya saya menunggu re-entry di full setup di M15 ya. Ini ekstrim, ini TPW, naik lagi ke sini MHP, CSAK, turun, ini re-entry-nya belum saya anggap valid, kemudian ini re-entry
candle yang ini yang shadow meninggalkan ekor di mid BB dan MA high-nya. Dan yang paling penting, time frame di bawahnya tidak ada momentum dan ditahan oleh MA 50 ya. BB-nya BB datar. Ini saya menggunakan ini di akun standar ya, bukan zero split. Anda bisa lihat splitnya lumayan lebar, 70 pip, 70 poin ya. Jadi dengan M15, karena kita sudah yakin tadi H1-nya valid MHP, maka stop lossnya cukup di atas stop BB M15 ya. Itu hanya beberapa pip saja, 47, 450, 49, 47, SL-nya 49, 450, sekitar 20 pip ya. Jadi seperti itu ya. Ini entry-nya 0,86 dan saya menargetkan 485 ini balance menjadi 800 hanya dalam satu setup lengkap dengan pengetahuan yang memadai dan mental yang mental apa namanya, bukan saya katakan mental yang kuat ya, mental yang terlatih, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita lihat apakah ini posisi ini berhasil. Kalau saya percaya, kalau saya sendiri percaya, makanya saya entry lotnya segini ya. Itu saja mungkin, semoga bisa menjadi pembelajaran. Tidak usah terlalu difokuskan untuk entry-entry besar, mengharapkan profit-profit besar dalam waktu singkat. Jadi yang kita fokuskan adalah mempelajari pola-pola pergerakan harga ini dengan BBMA dan membacanya dengan bagus ya. Membacanya dengan bagus dan berlatihlah dari mulai yang kecil, dari akun sen. Kenapa saya selalu menyarankan akun sen? Karena mental psikologi kita itu dibentuk ya, tidak terjadi dengan sendirinya, harus dibentuk, dilatih, diasah ya. Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini dan sudah sering saya sampaikan, MHP itu akan sangat powerful apabila ini ada divergen ya. Ini sudah sangat sering saya sampaikan. Ada divergen pada indikator osilator, apakah itu stokastik, apakah itu RSI, apakah itu CCI ya. Yang penting dia keluarga dari osilator ya. Itu sangat powerful. Saya sudah mencobanya bukan hanya sekali dua kali, mungkin bahkan sudah hampir ratusan kali ya. Oke, itu saja mungkin. Saat ini sudah mulai biru ya.